warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Agnia Fatwa Isya, NIM 170104469. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pragmatik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik. Pembahasan yang akan saya bahas dalam materi kali ini adalah teori relevansi 1, teori relevansi 2, pragmatik dan pikiran 1, pragmatik dan pikiran 2, bentuk-bentuk pragmatik dan deiksis. Yang pertama, teori relevansi 1. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu definisi relevansi. Relevansi merupakan kontribusi partisipan dalam percakapan dapat memberikan efek kontekstual. Suatu ujaran dapat dikatakan relevan apabila mempunyai efek kontekstual. Efek kontekstual dihasilkan dari hasil interaksi dan proses penggabungan antara informasi baru dan informasi lama. Relevansi dan komunikasi. Hubungan teori relevansi dengan teori komunikasi dalam kerangka dasar GRIS yang diadopsi oleh Sperber dan Wilson, yaitu penutur bisa sampai pada implikator ujaran penerima dalam penukaran percakapan dengan merumuskan sejumlah hipotesis tentang niat komunikasi penerima. Preposisi yang diambil oleh penerima untuk memberikan penjelasan dengan hipotesis yang panjang bisa memenuhi masing-masing percakapan dengan menghubungkan konfirmasi hipotesis pragmatik mereka. Dengan demikian, semua maksim dapat diganti dengan prinsip relevansi tunggal, bahwa penutur berusaha bersikap serelevan mungkin dalam berbagai keadaan yang bisa diuraikan secara tepat dapat mengatasi sejumlah besar data yang dapat dijelaskan dengan merancang maksim-maksim. Lalu hubungan relevansi dan kognisi. Hubungan teori relevansi dan kognisi menurut Sperber dan Wilson adalah rujukan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan semakin relevan akan semakin baik. Alasan ini juga sejalan dengan Fodor, yakni tidak ada psikologi proses-proses sentral yang serius adalah sama seperti alasan bahwa tidak ada filsafat konfirmasi ilmiah yang serius. Keduanya menunjukkan pentingnya faktor-faktor global menetapkan keyakinan dan tak seorang pun yang mulai memahami bagaimana faktor-faktor semacam ini menimbulkan pengaruhnya. Menurut Fodor, kita tidak mungkin dapat membatasi pengetahuan yang dapat digunakan oleh seorang ilmuwan secara sah dalam mengonfirmasi suatu hipotesis. Dengan demikian, konfirmasi ilmiah merupakan proses global yang dapat memanfaatkan cara-cara inovatif terhadap sejumlah besar informasi. Di sini perbedaannya adalah dengan proses lokal seperti deduksi, di mana kesimpulan diperoleh dari sejumlah informasi yang terbatas dalam bentuk premis. Lalu, positivisme logika. Positivisme logika merupakan gerakan filsafat. Banyak para ahli yang tak mendukung positivisme logika, tetapi ilmunya masih didukung hingga kini. Positivisme logika berfungsi untuk melegalkan sentimen-sentimen chauvinisme sains ini dan penghinaan terhadap pertanyaan non-ilmiah yang menyertai chauvinisme ini dengan menegakkan norma-norma dan standar-standar sains sebagai kriteria wacana yang bermakna dalam penelitian. Dengan cara demikian, setiap pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode sains, khususnya yang dapat diverifikasi oleh pengalaman, dinilai bermakna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori relevansi 2, lanjutan dari teori relevansi 1. Di sini ada reduksionisme ilmiah, asumsi yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui dunia dengan cara mereduksi atau memecah-mecah ke dalam bagian-bagian kecil. Melalui pengetahuan kita, hasil reduksi itu digeneralisasikan ke dalam dunia yang lebih besar. Fenomena yang kompleks dapat dianalisis menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu ada 3 tuduhan-tuduhan mengenai reduksionisme. Yang pertama tuduhan reduksionisme kaidah eliminasi. Menurut Sperber Wilson, asumsi diproses melalui deduktif sentral, misalnya entry logika konsep ibu dapat digantikan dengan orang tua perempuan. Sifat kaidah eliminasi tidak peka terhadap konteks sehingga sebuah konsep dari asumsi hanya dapat digantikan oleh seperangkat sifat logika yang tetap.
Sifat logika konsep beda dalam jaringan yang terbatas, padahal memilih sebuah konsep menuntut kita untuk menguasai sejumlah sudut yang tak terbatas. Teori ini seperti membuat Sperber-Wilson menolak pendapatnya sendiri, karena ketika item informasi yang sama menerima bentuk logika dan ensiklopedi, maka landasan yang digunakan Sperber-Wilson menjadi tidak jelas. Dapat disimpulkan bahwa teori relevansi melakukan reduksionis terhadap hubungan kompleks tentang makna. Lalu yang kedua adalah tuduhan reduksionisme, deduksi dan pemahaman. Dalam deduksi monologi, sebuah fenomena hanya dapat dijelaskan dengan benar bila penjelasannya sesuai dengan argumen deduktif. Menurut Sperber-Wilson, argumen deduktif hanya merupakan sebagian kondisi relevan terhadap suatu fenomena. Reduksionisme serupa juga dapat terjadi pada pemahaman inferensial yang dikemukakan Sperber-Wilson. Pemahaman terhadap ujaran dilakukan melalui deduksi sentral. Akan tetapi, deduksi sentral ini tidak dapat menangkap faktor-faktor lain seperti hari ulang tahun Bibi Jane, hari ulang tahun yang penting bagi Bibi Jane, dan sebagainya. Yang relevan dengan pemahaman terhadap ujaran, seperti deduksi monologis, deduksi sentral dalam pemahaman juga membatasi faktor-faktor yang terlibat. Ini merupakan bentuk reduksionisme dalam penjelasan Sperber-Wilson tentang pemahaman ujaran. Lalu, tuduhan yang ketiga tentang reduksionisme adalah tuduhan reduksionisme konfirmasi fungsional. Sperber-Wilson berpendapat bahwa asumsi faktual individu dapat mencerminkan ciri realitas, kemudian disusun berbagai sumber daya konsel relevansi yang disebut relevansi terhadap individu. Faktor-faktor yang membentuk relevansi informasi yang baru dengan individu selalu meluas di luar batas dalam jaringan power prediktif. Konsep konfirmasi fungsional Sperber-Wilson memberikan gambaran yang salah terhadap jaringan besar faktor yang tidak dapat dipisahkan dari konsep relevansi dengan individu. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Putnam yang menekankan pada kesaling hubungan antara konsep-konsep. Hubungan antara konsep-konsep ini tidak dijelaskan dalam konfirmasi fungsional Sperber-Wilson. Lalu selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, pragmatik dan pikiran satu. Yang pertama, kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Sejak manusia mulai berefleksi pertama kalinya dengan kesadaran dan pikiran mereka sendiri, gagasan pikiran telah menempati sesuatu dari posisi refleksif dalam berbagai pertimbangan mereka yang mendalam. Karena di samping sebagai subjek refleksi semacam ini, pikiran juga merupakan sumber atau asal-usul dari semua refleksi. Kerefleksifan ini memang telah menambah karakter pikiran yang membingungkan sesungguhnya. Pengabaian terhadapnya telah menyebabkan banyak sekali kesalahan filosofis dan kerancuan teoritis. Penelitian ini mencakup dua respon berbeda terhadap pertanyaan apakah pragmatik merupakan sebuah modul atau bukan. Respon Kasser bahwa minimal sebagian pragmatik adalah modul dan respon. Lalu pembahasan yang kedua, bahasa dan pikiran, beberapa anteseden historis. Leibniz 1946-1716 menerangkan bagaimana dia sesungguhnya percaya bahwa bahasa merupakan cermin yang terbaik bagi pikiran manusia, dan bahwa analisis yang tepat terhadap arti kata-kata dapat memberitahu kita lebih banyak hal tentang cara kerja pemahaman. Semua gagasan manusia dapat diubah menjadi beberapa gagasan sebagai pikiran primitif mereka. Lalu modularitas tesis pikiran. Sejak dari awal kita harus menyadari, apapun namanya, bahwa modularitas tesis pikiran bukanlah pernyataan tunggal tentang pikiran. Bahkan tesis ini terdiri atas sejumlah asumsi-asumsi tentang struktur dan fungsi pikiran. Lalu representasi modularitas tesis pikiran. Representasi modularitas tesis pikiran yakni pikiran dapat berisi representasi-representasi keadaan yang berada di luarnya. Setelah kita ketahui bagaimana Jerry Fodor dan para pengikutnya menganggap representasi terdiri atas struktur-struktur yang menyerupai bahasa dalam bahasa pikiran internal. Namun demikian, hampir dapat dipastikan bahwa minimal sebagian sistem representasi pikiran bersifat imajinal. Pada hakikatnya, ada dua pertanyaan yang dapat diajukan tentang masing-masing tipe representasi, yakni linguistik dan imajinal. Lalu komputasi modularitas tesis pikiran.
Komputasi modularitas tesis pikiran yakni agar dapat menjalankan operasi-operasi seperti menarik inferensi dan pemrosesan bahasa. Pikiran harus bisa memanipulasi representasi-representasi yang diaksesnya. Misalkan saja pikiran kita memiliki akses pada dua representasi, diantaranya P dan Q. Dengan mengasumsikan sistem representasi berbasis bahasa, representasi P merupakan proposisi bahwa John kurang sehat dan representasi Q adalah proposisi bahwa jika John kurang sehat, dia tidak akan pergi kerja. Inferensi modus ponens dari representasi-representasi ini terhadap proposisi R, John tidak akan pergi, adalah komputasi yang berjalan dari sifat-sifat normal P dan Q, dan khususnya dari identitas formal P terhadap antecedent Q, bahwa John mengacu pada seorang pria tertentu berusia setengah baya dan bahwa bekerja mengacu pada bank di jalan utama keduanya merupakan sifat-sifat semantis P dan Q, dan dengan demikian tidak merupakan bagian dari manipulasi formal representasi ini. Lalu organisasi modularitas tesis pikiran. Organisasi modularitas tesis pikiran yakni hakikat pendapat modul terhadap pikiran terletak dalam pengorganisasian struktur pikiran yang kompleks. Pada tataran pengorganisasian makro, pikiran dianggap terdiri atas sejumlah kemampuan yang berbeda namun berkaitan. Kemampuan berbahasa sebagai bawaan sejak lahir dalam pikiran. Melalui operasi kemampuan inilah kita memperoleh aspek-aspek komputasional bahasa, yakni kaidah-kaidah fonologis, sintaksis, dan semantik bahasa. Kemampuan berbahasa harus berinteraksi dengan kemampuan pikiran lebih jauh. Bahkan pada tatanan pengorganisasian makro, pikiran memiliki berbagai kapasitas mental lainnya, misalnya memori yang tidak menjadi landasan setiap kemampuan apapun yang berlainan. Berbagai macam faktor yang terlibat pada tataran makro pengorganisasian struktur pikiran. Lalu pragmatik dan modularitas. Melalui pembahasan pragmatik dan modularitas oleh Kasser, komitmennya terhadap modularitas tetap kuat. Pada tingkat tertentu, kekuatan penuh pragmatik tidak dibiarkan berfungsi, dalam pengertian bahwa Kasser tidak pernah menggunakan pragmatik untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam proposal-proposal modularitas tersebut. Respon yang sangat berbeda terhadap inferensi deduktif pengintegrasian pragmatik dengan modularitas. Tetapi yang masih mengasumsikan kebenaran modularitas diberikan oleh Wilson dan Spielberg. Lalu, Kasser tentang modularitas pragmatik. Dalam bagian kesimpulan makalahnya, Pragmatic and the Modularity of Mind, Kasser mengajukan rumusan dasar struktur modul pragmatik berikut sebagai berikut. Pragmatik dalam pikiran sama dengan modul pragmatik. Rumusan triparit ini diperoleh dari penyelidikan terhadap 6 fenomena pragmatik: deiksis, praanggapan pragmatik leksikal, daya tindak tutur, performatif, implikator percakapan, dan prinsip-prinsip kesantunan. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa tindak tutur menunjukkan kebutuhan akan modul pragmatik yang bersifat linguistik. Implikator percakapan dan prinsip kesantunan menunjukkan adanya komponen pragmatik dalam sistem sentral pikiran, dan indeksikal dan peranggapan pragmatik leksikal memberikan bukti adanya bidang pemisah antara modul pragmatik dan bagian pragmatis sistem sentral tersebut. Masing-masing 6 fenomena pragmatik tersebut akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu modul pragmatik. Kasser berpendapat bahwa modul ini menyebabkan pemrosesan sintaksis dan semantik ujaran. Yang dari pemrosesan ini ia memperoleh daya literalnya. Kasser juga menggunakan kasus tindak tutur pada umumnya dan tindak tutur tak langsung pada khususnya untuk membela eksistensi modul pragmatik dalam pikiran. Namun, untuk menjelaskan fenomena yang seringkali diamati bahwa daya yang diharapkan dari banyak tindak tutur berbeda dari daya yang dikodekan dalam bahasa. Misalnya, bahwa pernyataan "It's warm in here" di sini panas seringkali memiliki daya permintaan tidak langsung, mungkin untuk meminta agar perapian dimatikan. Bukan sebagai daya penegasan, daya literal ujaran berperan sebagai anggapan terhadap sistem sentral.
Lalu sistem sentral pragmatik. Banyaknya keyakinan sentral merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh proses untuk memperoleh isi proposisi ujaran yang eksplisit, yakni isi yang diperoleh melalui pengoperasian modul input linguistik seperti modul pragmatik. Hal tersebut dapat dilihat seperti contoh di bawah ini. What do you say, Sam? When you get orange? Bila diberi jeruk, kau bilang apa, Sam? Thank you. Bidang pemisah interface pragmatik. Menurut Kasser, bidang pemisah pragmatik dapat mengintegrasikan proses-proses modul yang berbeda-beda yang dalam melakukannya. Mencerminkan realitas fenomena kognitif secara lebih baik daripada pandangan-pandangan modul pragmatik dan sistem sentralnya. Menurut Kasser, dua fenomena pragmatik menunjukkan adanya bidang pemisah dalam pikiran, ekspresi indeks seperti see and hear. Lalu memasuki pembahasan yang keempat, yaitu pragmatik dan pikiran dua. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, langsung saja. Istilah modularitas pragmatik. Istilah modularitas pragmatik pertama muncul karena adanya gagasan mengenai sebuah bahasa yang merupakan refleksi dari pikiran. Mulai dari gagasan tersebut, para ahli mengeluarkan pendapat-pendapat mereka mengenai hubungan antara bahasa dan pikiran. Leibniz berpendapat bahwa manusia berpikir berarti melakukan sebuah penalaran. Namun, Hobbes berbeda pandangan mengenai hal itu. Penalaran mustahil terjadi bila tidak ada bahasa. Dari gagasan itulah Hobbes mencoba menghubungkan bahasa dan pikiran secara pragmatik. Pendapat tersebut yang menjadi dasar pendekatan modul terhadap pragmatik. Lalu, Sperber dan Wilson tentang modularitas pragmatik. Pandangan mengenai modularitas pragmatik ditentang oleh Sperber Wilson, tetapi walaupun menolak, mereka tetap menyetujui pandangan tersebut karena cocok bila dikaitkan dengan kompetensi mental bahasa. Pertentangan tersebut menghasilkan suatu pemikiran menarik yang diajukan Sperber Wilson. Menurut Sperber Wilson, modularitas pragmatik berasal dari ketergantungan tata bahasa. Artinya, pragmatik adalah suatu modul yang mengandung kode. Dalam hal ini Sperber Wilson menegaskan bahwa kode tidak digunakan dalam beberapa kasus bahasa. Lalu, jika bukan modularitas, lantas apa? Pendapat Sperber Wilson pada slide sebelumnya berhubungan dengan pertanyaan ini. Jika bukan modularitas, lalu apa? Karena pada dasarnya modularitas sendiri memiliki daya tarik yang menjadikannya sebagai pusat dari berbagai bidang ilmu, seperti linguistik, psikologi, filsafat kognitif. Modularitas menjadi pijakan mengenai bahasa dan pikiran. Lalu karakteristik penalaran manusia. Manusia dikatakan melakukan penalaran yang benar apabila manusia tersebut memiliki karakter berpikir nalar serta memperlihatkan pemikiran yang logis dan analitis. Pembahasan yang kelima adalah bentuk-bentuk pragmatik. Bentuk-bentuk pragmatik terdiri dari 4 bagian lagi. Yang pertama adalah tindak tutur. Tindak tutur merupakan seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh dan yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian, topik, dan konteks amanat itu. Tindak tutur sendiri ada 3 jenis, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi merupakan dasar tindakan dalam suatu ujaran atau pengungkapan bahasa. Tindak tutur ilokusi merupakan maksud atau tujuan tindakan yang menyertai ujaran tersebut. Lalu tindak tutur perlokusi merupakan pengaruh dari maksud dan dasar tindakan tersebut. Contohnya, tindak tutur lokusi, saya peringatkan sekali lagi, jangan coba-coba mencontek. Lalu, ilokusinya adalah, saya memperingatkan orang lain untuk tidak mencontek. Dan efek atau pengaruh atau perubahan yang terjadi pada orang tersebut, bahwa orang tersebut tidak akan mencontek dari peringatan dari saya. Yang kedua adalah bentuk-bentuk pragmatik, yaitu implikatur. Implikatur di dalam percakapan, seorang pembicara memiliki maksud tertentu ketika mengajarkan sesuatu. Maksud yang terkandung di dalam ujaran tersebut disebut dengan implikatur.
Pembicara harus berusaha agar apa yang dikatakannya relevan dengan situasi dalam percakapan, serta jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Dengan kata lain, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh pembicara agar percakapan berjalan lancar. Kaidah-kaidah ini dalam pragmatik dikenal dengan prinsip-prinsip kerjasama. Implikator sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu implikator konvensional dan implikator percakapan. Implikator konvensional mengandung pesan yang diperoleh langsung, makna kata yang didengar. Implikator ini tidak didasarkan atas prinsip kerjasama dan atau maksim-maksim. Implikator konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan. Terdapat kata khusus yang menghasilkan maksud tambahan apabila kata itu digunakan. Salah satunya adalah kata tetapi. Contohnya dari implikator konvensional ada internet lebih cepat dan lebih hemat. Kalimat tersebut sudah mengandung maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara. Lalu yang kedua, implikator percakapan menekankan maksud lain dari apa yang diutarakan yang berdasarkan atas kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh pembicara agar percakapan berjalan lancar. Kaidah-kaidah ini dalam pragmatik dikenal dengan prinsip kerjasama. Contoh percakapannya, A. Mau kemana kok pagi-pagi sudah jalan? B. Istri saya di rumah mertuaku sejak minggu lalu. Untuk lebih memahami implikator percakapan, berikut dijelaskan mengenai prinsip kerjasama. Menurut Gris 1975, di dalam prinsip kerjasama, pembicara harus mematuhi 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim sendiri adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta tuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal agar proses komunikasi berjalan lancar. Yang pertama, maksim kuantitas. Dalam percakapan, penutur harus memberikan kontribusi secukupnya kepada mitra tutur atau lawan bicaranya. Contoh, anak gadis saya sekarang sudah punya pacar. Kalimat 2, anak gadis saya yang perempuan sekarang sudah punya pacar. Penjelasannya, kalimat 1 menunjukkan kontribusi yang cukup kepada mitra tutur atau lawan bicaranya. Kalimat 2, kata gadis sudah mencakup makna perempuan, sehingga kata perempuan memberikan kontribusi yang berlebihan pada kalimat tersebut. Lalu, maksim kualitas. Dalam percakapan, peserta percakapan harus mengatakan hal yang sebenarnya. Misalnya, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya seharusnya mengatakan bahwa kampus Universitas Brawijaya berada di Malang, bukan kota lain, kecuali jika ia benar-benar tidak tahu. Penjelasannya, kadangkala penutur tidak merasa yakin dengan apa yang diinformasikan. Untuk mengatasi keraguan tersebut, maka dapat digunakan ungkapan di awal kalimat seperti setahu saya, kalau tidak salah dengar, katanya, dan sebagainya sebagai pembatas yang memenuhi maksim kualitas. Lalu yang ketiga adalah maksim relevansi. Setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dalam situasi pembicaraan. Contohnya, A. Kamu mau minum apa? B. Yang hangat-hangat saja. Percakapan kedua, A. Kamu mau minum apa? B. Sudah saya cuci kemarin. Penjelasannya, contoh penggalan percakapan kontribusi yang relevan dari jawaban yang diberikan B. Contoh penggalan percakapan 2, B tidak memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan A. Topik yang berbeda dalam percakapan dapat menjadi relevan jika memiliki kaitan. Kaitan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan ungkapan di awal kalimat seperti ngomong-ngomong, sambil lalu, atau by the way sebagai pembatas yang memenuhi maksim relevansi. Yang terakhir adalah maksim cara. Setiap peserta percakapan harus berbicara langsung dan lugas serta tidak berlebihan. Seorang penutur juga harus menafsirkan kata-kata yang dipergunakan oleh mitra tuturnya berdasarkan konteks pemakaiannya. Contohnya percakapan 1, A. Mau yang mana, komedi atau horor? B. Yang komedi saja, gambarnya juga lebih bagus. Percakapan 2, A. Mau yang mana, komedi atau horor? B. Sebetulnya yang drama bagus sekali, action oke juga, tapi ceritanya aku tidak mengerti.
A. Jadi kamu mau pilih yang mana? Penjelasannya, penggalan percakapan 1, B memberikan jawaban yang lugas dan tidak berlebihan. Namun, pada penggalan percakapan 2, B melakukan pelanggaran terhadap maksim cara dengan memberikan jawaban tidak lugas dan berlebihan. Bentuk-bentuk pragmatik yang ketiga adalah rujukan atau referensi. Terdapat dua bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi, yaitu anapora dan katapora. Referensi anapora terjadi ketika sebuah kata atau frase mengacu pada sesuatu yang disebutkan sebelumnya dalam ujaran. Contohnya, Sari pergi ke pasar di pagi hari. Di sana, ia membeli sayur, buah, dan ikan untuk dimasak. Kata di sana mengacu pada pasar, dan kata ia mengacu pada Sari. Lalu referensi katafora terjadi ketika sebuah kata atau frase mengacu pada sesuatu yang disebutkan kemudian dalam ujaran. Contohnya, bukalah meja yang di atas meja. Kotak kecil berisi hadiah untukmu. Kata benda mengacu pada kotak kecil, seperti itu. Lalu, maksim kesopanan. Maksim terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Yang kedua, maksim kedermawanan. Maksim kebijaksanaan mengurangi kerugian orang lain dan menambah keuntungan orang lain. Contohnya, D, maafkan saya ya. Yang kedua, maksim kedermawanan mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah pengorbanan diri sendiri. Contohnya, ayo sebentar lagi waktunya habis, sudah harus dikumpulkan. Lalu maksim yang ketiga, maksim pujian. Mengurangi cacian pada orang lain dan menambah pujian orang lain. Contohnya, anak siapa sih ini, pintar sekali. Lalu maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambah cacian pada diri sendiri. Contohnya, tidak, saya juga baru belajar, nanti kita belajar bareng ya. Lalu maksim yang kelima adalah maksim kesepakatan. Maksim kesepakatan mengurangi ketidaksesuaian pada diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan penyesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Contohnya, ia makan saja apa yang kau suka. Lalu yang terakhir adalah maksim kesimpatian. Maksim kesimpatian mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan membesarkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Contohnya, apa yang kau rasa sekarang? Lalu bentuk-bentuk pragmatik yang terakhir adalah praanggapan. Praanggapan merupakan salah satu bagian dari lingkup pragmatik yang membicarakan kaidah-kaidah bertutur dengan sesuatu yang diasumsikan atau dipraanggapkan. Studi kebahasaan ini tidak dapat lepas dari konteksnya. Sebuah tuturan dikatakan mempraanggapkan tuturan lain apabila ketidakbenaran tuturan yang dipraanggapkan mengakibatkan kebenaran dan ketidakbenaran tuturan tidak dapat disampaikan. Contohnya, dosen muda sangat cantik di prodiku itu sampai sekarang belum memiliki pasangan hidup. Penjelasannya, tuturan di atas mempraanggapkan bahwa di program studi tempat penutur berkarya, kalau dia adalah seorang dosen, atau program studi tempat penutur belajar kalau dia adalah seorang mahasiswa. Nah, di tempat itu terdapat seseorang yang sangat cantik dan dia adalah seorang dosen muda, bukan dosen medior atau dosen senior. Artinya, jika di dalam program studi tersebut tidak wanita sangat cantik dan tidak ada dosen muda, maka cuplikan tuturan di atas tidak dapat dimaknai kebenarannya. Jadi, demikian itulah yang dimaksud dengan praanggapan dalam pragmatik. Lalu pembahasan yang kelima adalah deixis. Pembahasan yang keenam adalah deixis. Deixis merupakan salah satu fenomena pragmatik yang membicarakan kaidah-kaidah penunjukan, baik yang menyangkut waktu, tempat, orang, masyarakat, yang penentunya adalah konteks. Deixis dibagi menjadi 3, yaitu deixis persona, deixis ruang, dan deixis tempat. Deixis persona digunakan sebagai kata ganti orang. Kata ganti persona terdapat 3 jenis, yaitu kata ganti orang pertama, aku dan saya, kata ganti orang kedua, kau, kamu, anda, kata ganti ketiga, ia, dia, beliau. Namun, kata ganti tersebut tidak sesederhana yang dilihat.
Dalam pragmatik, kata ganti tersebut harus melihat konteks situasi pembicaraan. Contohnya, "Hei nak, apa yang sedang kamu lakukan?" ucap Pak Anton. Kata kamu dalam wacana tersebut merupakan kata ganti dari orang kedua yang merujuk pada seorang anak dengan situasi konteks tuturannya adalah seorang guru yang berbicara dengan murid. Kata kamu juga dapat diganti dengan Anda bila situasinya berubah menjadi formal. Lalu, deeksis ruang. Deeksis ruang digunakan sebagai kata ganti keterangan waktu. Kata ganti waktu yang digunakan harus memiliki hubungan dengan konteks yang sifatnya luar kebahasaan. Contohnya, besok ingin menjadi dosen. Kata besok yang digunakan bukan diartikan sebagai hari esok, melainkan memiliki makna suatu hari nanti atau suatu saat nanti. Lalu yang ketiga adalah deeksis tempat. Deeksis tempat digunakan sebagai kata ganti keterangan tempat. Seperti dua deeksis lainnya, deeksis tempat juga harus melihat pada konteks situasi pembicaraan. Contohnya, "Oh, itu masih jauh di sana." Kata di sana tidak langsung merujuk pada suatu tempat yang dituju. Oleh karena itu, untuk memahaminya dibutuh pemahaman tentang konteks situasi pembicaraan. Setiap ujaran yang dilontarkan akan berbeda maknanya bila konteks situasi pembicaraannya juga berbeda. Ya, sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai pragmatik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pragmatik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.